inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer to your eyes. Me, you won't never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing to take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until your eyes meet. We won't never be alone. Wait for me to come home. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Know you've only been high when you're feeling low, only ate a road when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Close your eyes, but maybe one day you'll understand why, that everything you touch, it surely dies. Where you only need the light when it's burning low, and only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Know you've only been high when you're feeling low, only ate a road when you're missing home, and only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, the same old empty feeling in your heart. But love comes slow and it goes so fast. You see it when you fall asleep, never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low, and only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Know you only been high when you're feeling low, and only ate a road when you're missing home, and only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. Oh, oh, oh. And you let her go. Oh, oh. And you let her
miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Know you've only been high when you're feeling low, and Tony ate a rope when you're missing home, and Tony know you love her when you let her go. Where you only need the light when it's burning low, and only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Know you've only been high when you're feeling low, and only hit a rope when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be near. And I swear you moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to win me back, everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. Guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My
God, this reminds me of where we were young. We might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Pesta diskon supermarket 88. Di Shopee. Well, you turned on me, you bet I felt it. I tried to be juice hot that I melted. But tried to the cry, and I'm trying to get back. Before the curtain run out, I'll be giving in my bestest, and nothing gonna stop me but divine intervention. Making my turn to win some learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure.
Open up your mind, see like me. Open up the plan to tame your free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the mama, people dance and sing. We're just one big family. It is so God forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. It's just this is a feeling. I'm sure you do. Do you want to come? Settle a bit closer, dear. In your ear. Ba 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 ba. I've been spending way too long taking my time in the mirror, bending over backward just to try to see the clearer. But my breath for color collides into a dream you fancy lie. I guess what I've been singing is the ready for the reason to read yourself and find it needed just to give a season is what we enter to. Oh, an enemy cipher too, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure. Well, open up your mind, see like me. Open up the plan to tame your free. Look into your heart and you'll find. 'Cause sign shows. Don't please, don't please, don't please, don't. 'Cause I need to time the place. 'Cause I'm shy. This is okay. I'm sure. Yeah, yeah. Oh, I'm yours. Oh, I'm yours. Oh, baby, baby, I'm yours. Like a baby, I'm yours. I'm yours. Tell me something shallow now. Oh, oh, I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have
I've seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. So let's start with the cons. This app isn't free. Well, kind of. It costs around $39 for an annual subscription, and what do you actually get with all that money? Well, you actually get a lot. There are subscriptions to other software for that same amount of money, but most of those things only do one thing, and it's kind of unfair to compare Clean My Mac X with those other ones because Clean My Mac X has so much to offer. It has a whopping 29 different tools that you could use to clean your Mac, and good news for you, if you follow the link down in the description box below, you can save 20% off of your purchase. Okay, so there is a free trial that you could use of Clean My Mac X, and if you have used it before, you may feel like it doesn't actually clean that much. Well, just so you know, the full version is completely different. It has a lot to offer, and you get the whole spectrum of what it can do for your Mac. And if you're thinking to yourself, well, I can pay this $39, but I won't use it that much. I might use it once and then be done with it. Well, think of it like cleaning your car. You don't clean your car once and have it be like done for the rest of its life. You have to continuously wash it, and Clean My Mac X can actually do a lot of things automatically, and you could set schedules for all those scans, for all the other things that you could do to remove malware, all this other stuff, so that you can continue to use your computer and not always have to worry about security in the background. And just so you know, Macs on average accumulate 66 gigabytes of junk per user annually, and if you want to manually get rid of that yourself, then by all means go ahead, but Clean My Mac X can make all of that so simple for you. So here's a little snippet of what Clean My Mac X can do for you. So my favorite tab. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I'm in the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I know, and in your eyes you're holding mine. Baby, We're dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We're still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, be mine. And I see my future in your eyes. baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight when you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized, no, when I promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose
원래 하루도 내 머릿속에 놓지 In the blink of an eye, just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, baby. Kiss you longer, Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Use what we got before it's all gone. 'Cause no one I promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know when we'll run out of time. So I'm gonna love you I'm gonna love you. like I'm gonna lose you. I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. Oh yeah, and baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. Oh. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Oh yeah, baby, your smile is forever.
baby, we found love where we are. Yeah. We found love right where we are. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, baby. We found love right where we are. We found love right where we are. We found love right where we are. Ku mulai dari do, berpindah ke re, berlanjut ke mi, kembali pada. Ku mulai dari mi, berpindah ke fa, berlanjut ke sol, kembali pada. Ku mulai dari sol, berpindah ke la, berlanjut ke si, kembali pada. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia tak akan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Suaraku rendah, sedikit berat, bukan cerminan hidup yang berat. Suaraku mendesak, bukannya pasrah, kadang membuat yang dengar resah. Suaraku tinggi, bukan so tinggi, tapi gimana memang begini. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia tak akan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan untuk kita semua. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan milik kita semua. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, bila ungu kita satu. Pelangi-pelangi, alangkah bosannya andai hanya satu warna. Di mana indahnya.
sih. Masih. Sakit. Belantang bawa aja nih. Kok gol tuh. Suka makan? Deh. Kalau pasien sudah mulai membaik, cuma sayang kerjasama dengan keluarganya tidak ada. Kalau ada kerjasama, saya kira keadaan ini bisa dilepas, sudah komunikasi bagus dan bisa kita ajak untuk ngobrol. Dan harusnya ini menjadi perhatian keluarga. Lemas. Semang-semangannya nyemang makan jadi. Iya. Olahraganya yang kali ini bisa. Apa yang kesulitan? Ya. Mungkin mana? Sudo taru, sudo dewa, buruk dilawan yang sodik sudo sariro, warwas das sini semua. Nah, inilah contoh pasien-pasien jiwa yang ada di Bali ini. Kita membantu, tapi keluarganya ada juga yang tidak mampu seperti ini. Tetapi kalau kita bicarakan dengan pemerintah lebih lagi. Keluarga saja tidak peduli, apalagi pemerintah. Padahal itu tanggung jawab pemerintah harusnya. Untuk kasus semacam ini, solusinya apa yang bisa tawarkan? Yang kami bisa tawarkan, bisakah kita mempunyai volunteer yang bisa berkunjung sehari 2 kali, dan itu memerlukan banyak volunteer kan? Tetapi volunteer pun memerlukan dana. Nah, sebenarnya dulu karena kita hanya terpanggil untuk membantu orang, ingin mengajak biar keluarganya atau tetangganya atau masyarakatnya. Nah, kami mencoba mendekati tetangganya di sini, tidak ada yang mau. Tidak pernah mereka berpikir kalau saya punya keluarga seperti ini, diperlakukan seperti ini, akan sama. Nah, kalau dia mau moyatnya, bantulah. Kasih makan dari luar, tidak usah masuk, tentu akan bagus. Jadi Beni lah. Bunyi ni aneh.
face-to-face international. Dear friends and colleagues, I am Isti Ilmiati Fujiati. On behalf of Indonesian Association of Family Physicians, we would like to extend a warm invitation for the WONCA Asia Pacific Regional Conference coming up in Bali in December 5 to 7, 2022. The WONCA Asia Pacific Regional Conference this time will be the first face-to-face international conference after almost 3 years period of COVID-19 pandemic. It will be a great opportunity for us to share our experiences in family medicine and also in primary care, which play important role in most part of work during the pandemic. This conference will give us all chance to meet, discuss, and implement positive change under the theme Primary Healthcare Transformation, Challenge, and Opportunities for Family Medicine. Knowing Bali is one of awesome destination with numbers of beaches and sites will be an additional pleasure to all participants. In addition, the hospitality of the Balinese is also a hallmark and can make us feel at home. This current WONCA APR conference will provide excellent scientific program, experience, and networking opportunity to discuss current development and topics in family medicine and primary care. We hope to see you in Bali. We welcome you to Indonesia. 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 Ku mulai dari do, berpindah ke re, berlanjut ke mi, kembali pada. Ku mulai dari mi, berpindah ke fa, berlanjut ke sol, kembali pada. Ku mulai dari sol, berpindah ke la, berlanjut ke si, kembali pada. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia takkan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Suaraku rendah, sedikit berat, bukan cerminan hidup yang berat. Suaraku mendesak, bukannya pasrah, kadang membuat yang dengar resah. Suaraku tinggi, bukan so tinggi, tapi gimana memang
wajahnya berbeda, ragam warna dan suara. Dunia takkan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan untuk kita semua. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan milik kita semua. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, kita satu. Pelangi-pelangi, alangkah bosannya andai hanya satu warna. Di mana indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care (DMH) merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang bernaung di bawah PT Dedari Dewanta Kupang yang berlokasi di Jalan Ainiba nomor 12, RT 9, RW 3, Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT. Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care mempersunting Dr. D.A.P. Sintawidari, SPKJ Mars sebagai penanggung jawab fasilitas kesehatan ini. Berikut fasilitas kesehatan yang ada di Klinik Utama Jiwa DMH. Jadi Jupin ini suaranya. Halo. Ini si suara nih. Pelayanan kesehatan jiwa melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang nomor 09-7-7/2019 tentang izin operasional tetap Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care. Melakukan pelayanan kesehatan jiwa baik promotif, preventif,
bersih. Mas ni, mas bertengger kan? Sakit. Belantang bawa aja nih. Tuh kau macam gol tuh. Suruh makan, deh. Kalau pasien sudah mulai membaik, cuma sayang kerjasama dengan keluarganya tidak ada. Kalau ada kerjasama, saya kira keadaan ini bisa dilepas, sudah komunikasi bagus dan bisa kita ajak untuk ngobrol. Dan harusnya ini menjadi perhatian keluarga. Lemes. Semang-semangannya nyemang makan jadi. Ya. Olahraganya yang kali ini bisa. Apa yang kesedihan? Ya. Mungkin mana? Uang sudah gini, sudah taruh, sudah dewa. Murid dilawan yang sudah sariro. Warwas sudah. Ya. Kan mus. Nah, inilah contoh pasien-pasien jiwa yang ada di Bali ini. Kita membantu, tapi keluarganya ada juga yang tidak mau membantu seperti ini. Tetapi kalau kita bicarakan dengan pemerintah lebih lagi. Keluarga saja tidak peduli, apalagi pemerintah. Padahal itu tanggung jawab pemerintah harusnya. Untuk kasus semacam ini, solusinya apa yang bisa tawarkan? Yang kami bisa tawarkan, bisakah kita mempunyai volunteer yang bisa berkunjung sehari 2 kali, dan itu memerlukan banyak volunteer kan? Tetapi volunteer pun memerlukan dana. Nah, sebenarnya dulu karena kita hanya terpanggil untuk membantu orang, ingin mengajak biar keluarganya atau tetangganya atau masyarakatnya. Nah, kami mencoba mendekati tetangganya di sini, tidak ada yang mau. Tidak pernah mereka berpikir kalau saya punya keluarga seperti ini, diperlakukan seperti ini, akan sama. Nah, kalau dia mau moyatnya, bantulah. Kasih makan dari luar, tidak usah masuk, tentu akan bagus. Kalau apa terkait dengan ini? Kamu.
Dear friends and colleagues, I am Isti Ilmiati Fujiati. On behalf of Indonesian Association of Family Physicians, we would like to extend a warm invitation for the WONCA Asia Pacific Regional Conference coming up in Bali in December 5 to 7, 2022. The WONCA Asia Pacific Regional Conference this time will be the first face-to-face international conference after almost 3 years period of COVID-19 pandemic. It will be a great opportunity for us to share our experiences in family medicine and also in primary care, which play important role in most part of work during the pandemic. This conference will give us all chance to meet, discuss, and implement positive change under the theme Primary Healthcare Transformation, Challenge, and Opportunities for Family Medicine. Knowing Bali is one of awesome destinations with numbers of beaches and sites will be an additional pleasure to all participants. In addition, the hospitality of the Balinese is also a hallmark and can make us feel at home. This current WONCA APR conference will provide excellent scientific program, experience, and networking opportunity to discuss current development and topics in family medicine and primary care. We hope to see you in Bali. We welcome you to Indonesia. 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 Ini di basmi tanamannya. Mana? Ini mama tuh. Ku mulai dari do, berpindah ke re, berlanjut ke mi, kembali pada. Ku mulai dari mi, berpindah ke fa, berlanjut ke sol, kembali pada. Ku mulai dari sol, berpindah ke la, berlanjut ke
kisi kembali pada. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia takkan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Suaraku rendah, sedikit berat, bukan cerminan hidup yang berat. Suaraku mendesak, bukannya pasrah, kadang membuat yang dengar resah. Suaraku tinggi, bukan so tinggi, tapi gimana memang begini. Lihat kawan, indahnya berbeda, beragam warna dan suara. Dunia takkan pernah nampak indah jika hanya ada kamu tanpa mereka. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan untuk kita semua. Meski berbeda namun indah ketika kita jalan bersama. Perbedaan adalah kekayaan milik kita semua. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, bila ungu kita satu. Pelangi-pelangi, alangkah bosannya andai hanya satu warna. Di mana indahnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Bali pada hari ini tanggal 30 Juli 2022. Kepada yang terhormat penasehat kami, Profesor Dr. Luh Ketut Suryani, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Yang kami hormati Ketua PDSKJI Cabang Bali, Dr. Ida Bagus Gede Wisnu Wardana, Spesialis Kedokteran Jiwa M-Biomed. Yang kami hormati para narasumber dan moderator, serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah, kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Bali mempersembahkan webinar series beranda kesehatan mental keluarga dengan mengusung tema Memahami Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Bahaya Pedofilia bagi Anak-anak Bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada PKK Provinsi Bali, Pakis, dan juga Diskominfo yang telah mendukung terlaksananya webinar pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada webinar pada hari ini adalah pembukaan, acara inti yaitu webinar yang dibagi menjadi 2 sesi, meditasi relaksasi, pengundian door prize, dan penutupan. Door prize akan diberikan kepada penanya yang bertanya pada kolom chat di sesi diskusi, dan kami akan mengundi 5 orang untuk mendapatkan door prize.
Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan webinar di pagi hari ini. Yang pertama, akan ada link absensi yang akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat. Para peserta tidak perlu menuliskan nama di kolom chat dan hanya perlu mengisi link absensi yang akan dibagikan nanti. Dan yang kedua, untuk sesi diskusi, pertanyaan untuk pembicara dapat dituliskan di kolom chat dan panitia yang akan menyeleksi pertanyaan yang akan dibacakan. Tidak disediakan waktu untuk melakukan sesi tanya-jawab secara langsung dengan pembicara. Sesi webinar pada pagi hari ini juga dapat diakses di link YouTube Suryani Spirit. Para hadirin dipersilakan untuk dapat mensubscribe dan memberikan like pada YouTube Suryani Spirit agar tidak ketinggalan informasi untuk webinar yang akan datang. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Selanjutnya, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars. Kepada Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars, kami persilahkan. Terima kasih pada MC atas kesempatannya. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar series Beranda Kesehatan Mental Keluarga. Saya Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, mewakili Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Bali, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKK Provinsi Bali, kemudian kepada Pakis Bali, Diskominfo Provinsi Bali, atas supportnya yang telah diberikan kepada kami untuk dapat menyelenggarakan acara webinar series ini secara rutin setiap bulannya. Ini merupakan webinar series ke-6 yang mencoba mengangkat tema yang sedang ramai dibicarakan setelah kita menjalani COVID selama 2 tahun. Banyak orang beranggapan bahwa setelah COVID itu keluarga menjadi lebih akur, menjadi lebih ada waktu untuk berkomunikasi, berbicara satu sama lain. Tapi pada kenyataannya
kami melihat begitu banyak angka kekerasan dalam rumah tangga yang muncul. Demikian juga kekerasan terhadap anak-anak, baik fisik, mental, maupun seksual. Dan kali ini kita ingin menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, utamanya yang dilakukan oleh para predator-predator ini. Di mana belakangan kita melihat begitu banyak pemberitaan terkait hal ini, sehingga kami merasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia cabang Bali merasa perlu mengangkat permasalahan ini untuk bisa kita bicarakan, bisa kita diskusikan, dan bisa kita sampaikan ke masyarakat apa yang terjadi, apa yang perlu kita lakukan, dan bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai bertambah banyak kasus-kasus yang terjadi. Tentunya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbicara pada kesempatan pagi hari ini, sehingga materi-materi yang akan disampaikan ini nanti akan bisa menjadi sumber informasi buat para peserta, utamanya yang kami lihat hadir sangat antusias, sudah di angka di atas 500 pada saat ini. Banyak guru-guru yang hadir, guru SMP, SMA dari seluruh Bali, sehingga ini merupakan kerjasama yang baik yang kami rasa terjalin dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk mengedukasi, mau memberikan waktu buat para guru-guru, meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan pemahaman mereka, ilmu pengetahuan terkait permasalahan yang tentunya sangat erat bersinggungan dalam keseharian aktivitas para guru-guru ini. Dan tentunya kami juga mengapresiasi para moderator yang sudah mau meluangkan waktu juga, karena webinar series ini juga merupakan kerjasama dari 6 lembaga. Ada Suryani Institute for Mental Health, kemudian Lembaga Anak Bangsa, kemudian ada Dewanta Mental Health dari Kupang, dan juga ada Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia yang juga memberikan para dokter-dokternya untuk menjadi narasumber di setiap kegiatan webinar kami. Dan tentunya dari program studi pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiatri Universitas Udayana, yang sudah melibatkan para residennya untuk terlibat sebagai panitia dan menjalankan webinar series ini. Tentunya dengan banyaknya lembaga yang terlibat, kemudian juga kegiatan yang rutin dijalankan, kami sangat berharap beranda kesehatan mental yang dikemas dalam sesi webinar ini bisa menjadi kegiatan yang membuat masyarakat kita lebih peduli, lebih aware dengan kesehatan mental, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, yang dituangkan dalam bangsa kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang jaya tentunya. Tanpa berpanjang lebar lagi, maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pendukung acara ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga apa yang akan disajikan pada pagi hari ini selama kurang lebih 6 jam akan memberikan kita manfaat untuk bisa menjalankan aktivitas kita berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Cokarda Bagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars. Sebelum sesi ini diakhiri, dipersilahkan kepada seluruh narasumber, moderator, dan peserta yang hadir agar membuka kamera untuk foto bersama. Kami akan mengambil foto, mohon untuk bersiap. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Baiklah, kita tiba di acara inti, yaitu pemaparan materi sesi 1,
yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita yang luar biasa dan akan dipandu oleh moderator kita yang tidak kalah luar biasanya, Dr. Cokor Debagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars. Berikut kami sampaikan kurikulum vitae dari moderator sesi 1 kita. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator sesi 1 kita, Dr. Cokor Debagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Maret 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma pada tahun 1994 dan menyelesaikan pendidikannya sebagai psikiater di FK Unut pada tahun 2002. Beliau juga sudah menyelesaikan spesialis konsultan psikiater komunitas Kolegium Psikiatri Indonesia di tahun 2014 dan S2 Administrasi Rumah Sakit di FKUI pada tahun 2016, serta S3 Biomedik Pasca Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di tahun 2008. Sudah banyak sekali penghargaan, buku, dan juga penelitian yang telah diselesaikan oleh beliau. Dan yang terakhir adalah Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Juga bukunya di 5 tahun terakhir yaitu Bincang Psikiater dari Suryani Institute for Mental Health di tahun 2020 dan Biarkan Anak Berkembang Wajar dari Suryani Institute for Mental Health pada tahun 2020. Baiklah, demikian CV dari moderator sesi 1 kita. Tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita sambut moderator webinar kita saat ini. Kepada Dr. Cokor Debagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars, kami persilahkan. Terima kasih Saudari MC Dr. Rebecca atas perkenalannya dan selamat pagi sekali lagi kepada seluruh peserta webinar series Beranda Kesehatan Mental. Selamat datang di acara ini dengan tema memahami kekerasan dalam rumah tangga dan bahaya pedofilia bagi anak-anak bangsa. Adalah sebuah kehormatan untuk menjadi moderator di sesi pertama ini dengan 3 orang pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya dan sangat baik hati tentunya karena mau meluangkan waktu untuk berbicara di hadapan kita semua para peserta webinar series ini. Yang pertama akan ada Profesor Dr. Luh Ketut Suryani, SPKJ Konsultan. Beliau dari Suryani Institute for Mental Health yang sangat concern dengan masalah kesehatan mental. Kemudian ada Dr. Ahmad Sofyan, SHMA dari ECPAT and Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking. Nah, selaku koordinator di Indonesia, ECPAT ini sudah memiliki perwakilan lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Tentunya beliau akan menjadi narasumber yang sangat kita dengarkan pemaparannya. Dan yang terakhir adalah AKBP Emma Rahmawati SIK selaku Kanit 3 PPA Bareskrim Polri. Jadi langsung dari Polri yang akan berbicara, bukan dari Polres, bukan dari Polda, tetapi untuk kita semua pagi hari ini langsung dari Polri yang akan menyampaikan materi terkait bahaya pedofilia bagi anak-anak bangsa. Nah, masing-masing pembicara akan memberikan pemaparan materinya selama 20 menit, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyimak dan menyiapkan pertanyaan yang bisa dituliskan di kolom chat, sehingga di sesi diskusi akan lebih intens pembicaraan yang akan kita diskusikan. Nah, sebagai awal, kalau kita ketik kekerasan seksual pada anak di Indonesia, itu akan muncul sekitar 9 juta hasil di Google itu. Jadi ini menunjukkan betapa banyaknya kasus kekerasan seksual yang muncul atau terjadi di Indonesia, dan belakangan mulai dari kasus JE, kasus pesantren, kasus oleh mantan bupati, diplomat, guru olahraga, guru matematika, guru les. Jadi para guru yang hadir pada pagi hari ini mohon untuk menyimak dengan seksama kasus oleh kerabat, tetangga, buruh bangunan,
tukang ojek, dan ribuan kasus lagi yang mendera anak-anak kita. Jadi kita perlu memahami apa itu predator seksual atau pedofil bagi anak. Nah, untuk itu kami akan mengundang pembicara pertama, Profesor Dr. Luke Ketut Suryani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah juga presiden dari Committee Against Sexual Abuse yang sudah bergerak cukup lama. Nah, awal pergerakan untuk melihat para pedofil ini di tahun 98, 5 tahun sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak dimunculkan. Jadi beliau sudah melihat ada permasalahan yang cukup besar, dan kita ingin dengarkan terlebih dahulu. Jadi saya sapa dulu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Prof pagi hari ini? Sehat. Rupanya warna baju kita senada, Prof. Pada disadari kita memakai warna yang sama. Terima kasih, Prof. Pikiran kita sama. Nah, sama-sama ingin mencerahkan masyarakat kita yang tentunya bisa mencegah tidak jatuh korban lagi, utamanya anak-anak di tangan pedofil. Nah, saya rasa tidak perlu diperkenalkan secara khusus lagi, Prof. Suryani sudah dikenal dengan luas, apalagi setiap bulan Prof hadir di webinar series Berada Kesehatan Mental ini. Jadi kita ingin langsung membicarakan mengenai bagaimana kita memahami predator seksual anak ini, Prof. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa Prof sudah bergerak dari tahun 98, 5 tahun sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak itu muncul. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu, Prof? Kalau bisa Prof ceritakan kembali. Pada saat itu banyak anak-anak kita yang diasuh, dibantu oleh orang asing, dan merasa bahwa orang asing itu sangat-sangat peduli dengan anak-anak. Mereka mengajak anak-anak bermain, pergi ke sana ke sini, dan masyarakat bangga bahwa ada yang peduli dengan anak. Mereka merasa bahwa orang Barat kok sangat sayang sama anak-anak kami. Malahan ada yang memberikan anaknya untuk menjadi pembantu pada orang-orang Barat. Mereka merasa dengan orang Barat, anak akan menjadi orang yang spesial. Tetapi ternyata apa yang mereka rasakan dan bayangkan tidak seperti itu. Muncul kasus-kasus di mana anak-anak mulai mengalami gangguan, mulai merasa tidak nyaman, dan yang lebih mengerikan adalah bahwa orang-orang asing itu memanfaatkan anak-anak itu dengan melakukan hubungan seksual. Semua orang tidak percaya, tidak mungkin ada orang dewasa senang dengan anak-anak. Anak-anak kami diasuh, diberikan mainan, kemudian diajak tidur dan sebagainya. Buat mereka sangat menyenangkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa anaknya mengalami gangguan, merasa tidak berani menghadapi siapa dan sebagainya. Setelah muncul bahwa anak-anak itu ketakutan, mulailah orang tua itu berpikir ada apa dari anak saya. Tetapi mereka tetap membiarkan anaknya diasuh oleh orang-orang asing. Nah, pada saat itulah kami melihat bahwa ada sesuatu hal yang aneh dan yang harus kita segera atasi. Dan kemudian kami menerima kasus di mana Mario Manara yang mengabius sekitar 14 anak Bali diajukan ke pengadilan. Tapi sayang, pengadilan hanya menghukum 10 bulan. Sehingga kami memprotes betapa murahnya nilai anak-anak Bali yang selama ini orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang spesial karena merasa orang Barat itu sangat sayang, sangat membantu untuk memberikan pendidikan yang lebih bagus. Tetapi hukum tetap hukum, sehingga kami mengatakan betapa murahnya nilai anak di mata hukum. Nah, dengan protes seperti itu, mulailah muncul gerakan, bisakah mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat maupun siapapun akan merusak masa depan anak.
Dan inilah yang kami lakukan, tetapi memang mendapat hambatan terutama dari masyarakat yang menganggap bahwa semua anak itu mampu mengatasi masalahnya, tidak mungkin akan mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, menyadarkan mereka itu memang sulit, tetapi kami bersyukur bisa bekerja dengan ibu-ibu TK, guru-guru TK, kemudian polisi, dan lain-lainnya, sehingga mulailah masyarakat menyadari bahwa kekerasan seksual ada di mana-mana. Dan kita harus bisa mencegah, kalau tidak, maka harapan masa depan Bali terutama sangat mengenaskan. Apalagi dengan keluarga berencana yang begitu ketat, memaksa kita harus cuma punya anak 1 atau 2, terjadilah pembunuhan pada anak tanpa kita sadari. Dan ini semuanya mempengaruhi pemikiran masyarakat, anak sekedar anak, bisa digugurkan kalau kita tidak senang. Dan kita bisa membuat apa saja untuk anak. Mereka lupa bahwa anak adalah harapan masa depan. Nah, karena itu dalam webinar ini kami sangat berbahagia. Bisakah nanti kita bekerja sama dengan guru-guru TK, dengan pemerintah dan yang lainnya, bisakah kita melahirkan anak-anak harapan bangsa, sehingga dari kelahiran anak-anak yang dipersiapkan dengan baik, kita bisa mencegah praktek pedofil yang tetap marak di mana-mana. Tidak hanya dilakukan oleh orang Barat, ternyata dilakukan oleh guru-gurunya sendiri, oleh orang tuanya sendiri, oleh saudaranya, tetangga, pembantu, dan sebagainya. Jadi masalahnya bukan pada orang Barat, tetapi dengan diri kita sendiri, di mana orang tua sibuk mencari uang, menganggap bahwa anak sekedar dibesarkan dengan uang dan lain-lainnya, padahal tidak seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan ini merangsang kita, bisakah kita melahirkan anak-anak bangsa yang spesial, yang harus direncanakan dari permulaan sebelum menjadi anak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, Prof. Tadi Prof menyatakan bahwa sudah ada hukuman, bahkan undang-undang perlindungan anak pun sudah ada. Tetapi apa yang membuat, sebelum kita bicara siapa mereka ini, artinya siapa predator ini, apa yang membuat sudah ada undang-undang yang melindungi, yang kita harapkan melindungi anak-anak kita, tetapi kenapa kasus masih terus meningkat, Prof? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah hukum kita yang salah atau masyarakat kita yang memang tidak peduli dengan permasalahan ini? Yang pertama adalah hukum memang tidak mendukung menurut saya. Karena mudah sekali kalau mereka punya uang, punya koneksi, punya apa dan sebagainya, tidak memikirkan masa depan anak, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan hukuman tetapi tidak sewajar dari apa yang dilakukannya itu. Dan kemudian malahan kalau dia pejabat bisa dibebaskan dan lain-lainnya. Kita tidak memungkiri keadaan tersebut. Nah, karena itu saya tidak mau bicara tentang hukum, tapi bagaimana orang tua yang ingin punya anak, hanya jangan sekedar ingin punya anak, maukah bertanggung jawab pada masa depan anak ini? Kalau tidak, lebih bagus jangan punya anak. Kasihan mereka di dunia ini menderita, tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Jadi dalam keadaan seperti ini kami berharap kita lebih bagus melakukan pencegahan dengan melahirkan anak-anak berkualitas mulai dari dalam kandungan, dibesarkan 10 tahun pertama itu. Kalau anak ini sudah kuat, apapun yang ada di luar, mereka akan bisa hadapi. Tetapi kalau seperti sekarang ini, anak sekedar dibuat karena cuma melampiaskan nafsu seks tanpa berpikir apakah anak ini akan menjadi orang baik atau tidak. Karena orang tua juga tidak mendapatkan pendidikan bagaimana melahirkan anak berkualitas. Jadi harapan kami, kita tidak perlu memikirkan masalah hukumnya dahulu, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa di tangan mereka lah harapan bangsa. Melahirkan anak berkualitas, kemudian menjaga anak itu, memberikan pengalaman, kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam 10 tahun pertama itu. Kalau sudah, maka dia bisa dan berani menghadapi tantangan. Nah, karena kita ingin memahami, Prof. Jadi siapa sebenarnya
orang-orang yang mencari anak-anak sebagai pelampiasan untuk aktivitas seksualnya. Karena tadi Prof menyampaikan begitu beragam. Jadi siapa sebenarnya orang-orang ini, Prof? Apakah kita bisa identifikasi ciri-cirinya seperti apa, atau kita bisa tahu, oh yang baju begini pasti jadi pedofil, ya? Seperti apa, Prof? Sulit memang, tetapi mereka itu sangat pintar. Karena kelihatannya dia menyayangi anak, memberikan harapan. Jadi orang tidak akan pernah berpikir dia itu pedofil. Tetapi kalau kita menggunakan hati, mata kita merasakan mata orang itu, kita akan tahu orang ini adalah orang yang rindu kasih sayang atau ingin menyampaikan kasih sayang dengan cara lain. Nah, karena itu meditasi adalah salah satu cara untuk bisa merasakan perasaan orang lain tanpa dia utarakan. Sehingga jangan sampai setelah terjadi baru kita rugi karena sudah terjadi trauma. Nah, kenapa mereka mencari anak-anak? Karena di sana dia mendapatkan rasa bahagia, kenikmatan, apalagi kalau anak itu menjerit ketakutan, dia bisa mengatasinya dengan segala macam. Jadi dia ini hanyalah untuk melepaskan kerinduan untuk disayang. Karena waktu kecil dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Apalagi waktu dibuat, kalau kita gunakan teori memori, bahwa sejak dibuat, anak itu bisakah mendapatkan kasih sayang. Kalau dia dibuat karena memperkosa, karena melampiaskan ketidaknyamanan, nah disinilah mulai, apalagi selama 9 bulan, ibu bapaknya berkelahi, rindu kasih sayang tetapi tidak mendapatkan hal tersebut. Karena itu saya berharap pemahaman mengenai melahirkan anak berkualitas itu yang perlu. Dan mendidik orang tua memang ada waktu untuk anak. Kalau tidak, predator lain akan muncul menjadi ibu bapaknya. Jadi kita justru harus curiga ya Prof sama orang-orang yang sayang kepada anak-anak. Padahal baru kita merayakan Hari Anak Nasional, Prof. Bahwa kita harus peduli, memperhatikan anak. Bahkan lagu yang sering kita dengarkan kan adalah waktuku kecil, hidupku amatlah senang, dipeluk, dipangku juga, Prof. Nah, ini gimana, Prof? Ya, nah kan semua anak merindukan ini. Dan mereka mampu memberikannya. Nah, karena itu saya berharap agar anak itu tidak mencari kasih sayang pada orang lain, orang tuanya lah yang harus ada waktu. Jangan cuma mencari uang saja, serahkan anak sama pembantu, serahkan anak sama misan, mindon, dan lainnya. Jangan lupa, mereka juga punya naluri untuk melakukan sesuatu. Dari kasus yang kami lihat misalnya, seorang anak diasuh oleh pembantunya, ini anak orang kaya. Kemudian dia pakai celana dalam lubang. Dia diajak berenang. 2 tahun dia kan tidak mengerti apa-apa. Tetapi pembantu itu menikmati. Dan datang setelah anak itu mengalami depresi berat, mau bunuh diri. Dan yang lainnya juga seperti itu. Jadi kasus ini memang sulit digambarkan. Tetapi kalau kita bisa melahirkan anak dengan jiwa kuat, maka walaupun dia mau dipegang, dia tetap akan merindukan kasih sayang ibu bapaknya yang ada di dalam memorinya. Saya lebih senang menggunakan teori memori. Karena itu kalau ingin anak itu menjadi orang spesial, buatlah anak dengan bertapa. Di Bali kan diajarkan, bertapalah sebelum membuat anak. Dan kemudian selama 9 bulan dalam kandungan, bapak dan ibu harus memberikan kasih sayang, memberikan cinta dan sebagainya. Tapi sekarang kan tidak. Istri hamil dan kemudian berkelahi, masuklah memori berkelahi, marah dan sebagainya. Janin itu rindu kasih sayang. Nah, kembali lagi, orang Bali harus kembali ke konsep leluhur kita, bahwa semua itu tergantung waktu kita dibuat. Malam hari, waktu melakukan hubungan seksual, terjadilah spirit, roh, atma, atau apalah namanya. Dan ini secara kedokteran dan yang mengikuti kedokteran barat tidak percaya. Tetapi budaya Bali ini, dan itu saya alami waktu kami malam pertama, malamnya hubungan pagi, sudah ada roh yang datang yang mengatakan, ibu, saya anak ibu.
Nah, saya pikirkan hal ini dan ternyata inilah yang disebut Atma yang sudah lengkap dengan segalanya dan sekarang bagaimana dia menghadapi tantangan 9 bulan dalam kandungan. Dan di sini banyak orang tua ribut berkelahi di hadapan anak dalam kandungan karena orang tua menganggap itu tidak ada apa-apa. Padahal masuklah dalam memori anak. Dan kalau selama 9 bulan ini mendapatkan kasih sayang, dia tidak mungkin cari kasih sayang orang lain. Dia akan lari karena ada kasih sayang yang dia peroleh dari ibu bapaknya dan dia merindukan ibu bapaknya. Dan yang terakhir, bagaimana dia dibesarkan. Waktu keluar dari rahim ibunya, beranikah dia menghadapi tantangan? Takutkah dia dan sebagainya? Kalau berani, ini modal pertama. Dan modal berikutnya adalah 10 tahun pertama. Di sini guru TK, ibu bapak, kami harapkan bisa memberikan kasih sayang sehingga tidak akan terjadi. Walaupun ada pedofil, dia ada cara untuk menghadapi dengan gaya anak-anak yang lari dari orang itu. Nah, pedofil ini sama dengan pemerkosa atau tidak? Kalau tanya dia tidak memperkosa. Dia memberikan kasih sayang. Dia ingin memberikan cintanya dengan menyuruh anak itu melakukan menghisapkah kemaluannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia menikmati hal itu karena bisa memerintah anak untuk melakukan tersebut. Karena di dalam memorinya dia merindukan kasih sayang ibu bapaknya, merindukan orang yang menghargai dia dan menyayangi dia. Jadi dia merasa saya tidak memperkosa, saya tidak keras, tapi saya menyayanginya. Jadi konsep yang berbeda tetapi menghancurkan masa depan harus kita perbaiki dengan sebagai orang tua jangan hanya ingin punya anak dikatakan oh hebat sudah punya anak, tapi apakah mata anaknya itu cukup merasakan kasih sayang, dicintai dan dihargai orang tua. Dan beranikah dia menghadapi tantangan? Kalau anak berani sudah dipukul oleh orang tuanya. Kalau dia membantah orang tuanya dimarahi. Berikan dia membantah, tetapi ajarkan malamnya cara membantah yang sopan, bisa menghargai orang lain dan sebagainya. Tapi orang tua kan tidak ada waktu sekarang. Dan kemudian anak-anak SD pun dileskan dengan tujuan anak saya harus pintar. Pernahkah orang tua tahu bahwa anaknya menjadi korban guru yang memberikan les di rumah itu? Semua ini tidak terbuka, tetapi terbuka di depan psikiater. Nah, karena itu bagaimana kita membuat hubungan psikiater, polisi, orang tua, guru TK, dan sebagainya, sehingga kita mudah mendapatkan sesuatu tanpa anak-anak mengalami kekerasan seksual. Karena kalau sudah mengalami kekerasan seksual, masa depan anak sangat-sangat suram. Sebelum Prof bicara mengenai korban, pada para pedofil ini sendiri, apakah mereka bisa menjadi normal? Karena kan di undang-undang menghukum, kemudian ada kastrasi. Tapi menurut Prof, apakah mereka bisa kembali normal? Kalau kita memakai teori memori, percaya semua orang punya spirit, roh, atma, semua itu bisa diperbaiki. Dengan memperbaiki memorinya, perlu dilakukan hipnosis spiritual. Dan dengan memperbaiki memorinya, disimpan memorinya, dan dia belajar kembali memperbaiki memori-memorinya yang dulunya, sehingga menjadi orang yang berani menghadapi tantangan, dan berani menghadapi kenyataan, dan mau merubah diri bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, maka dia akan bisa merubah. Karena itu harapan tetap ada, tidak ada harga mati, karena Tuhan memberikan kita otak, untuk bekerja, tidak hanya mengatakan bahwa ini tidak bisa dirubah. Apapun bisa dirubah kalau Tuhan mengendakinya. Jadi Prof mengatakan juga bahwa tidak mudah mendeteksi mereka. Nah, yang sering terjadi justru sudah banyak korban, baru ketahuan ada pedofil. Di kasus belakangan juga sudah sekian tahun melakukan aktivitasnya, baru kemudian kita menemukan pelakunya. Nah, ini memang seperti Prof katakan tadi, mereka terfiksasi untuk mencari anak-anak saja, Prof, ya? Atau mereka juga beraktivitas dengan orang dewasa, tetapi di waktu luangnya mencari anak-anak. Apakah seperti itu, Prof?
Tergantung jenis pedofilnya, tetapi ada yang mix, jadi dia punya istri juga, tetapi mencari anak-anak, tapi ada yang cuma anak-anak saja. Nah, secara ilmiah sampai hari ini mereka tidak bisa diperbaiki, karena itu hukuman mati yang paling berhasil. Tapi Tuhan tentu akan memberikan kita pemikiran, memberikan kesempatan orang-orang ini untuk bisa kembali normal, menjalani hukuman atau memperbaiki dirinya di dunia ini, sehingga nanti di sorga dia hanya menjalani hukuman yang lainnya. Nah, itu artinya kesempatan untuk merubah tetap ada. Saya lebih senang memakai teori memori, sehingga dengan teori memori ini apapun bisa kita rubah, asal anak itu mau dan dibantu oleh orang tuanya. Artinya solusi apa yang Prof tawarkan buat anak-anak yang menjadi korban ini, Prof? Karena kan rasanya begitu banyak korban berjatuhan, tetapi tidak banyak solusi yang ditawarkan buat anak-anak selain hanya menghukum pelaku ini. Yang paling bagus adalah anak pun harus diterapi, teori memorinya, perbaiki dia. Orang tuanya juga harus ikut terapi, biar dia bisa menyayangi anaknya. Kalau hanya anak diperbaiki, orang tuanya tetap tidak peduli, merasakan tidak ada apa-apa, dan tidak bisa memberikan kasih sayang. Ngomong, aduh anak pinter, tidak bisa kan? Jarang orang tua akan menyanjung anaknya. Paling kamu nakal, kamu tidak bisa diatur, dan sebagainya. Mari kita mengajarkan orang Bali untuk bisa menyanjung anaknya. Jangan hanya menyanjung kekasihnya saja. Anaknya juga adalah buah hatinya. Artinya anak-anak yang menjadi korban ini nasibnya apakah memang sudah hancur atau masih punya masa depan? Tetap harus punya masa depan. Anak ini harus diterapi. Juga terapi memori. Harus seperti dahulu kami lakukan, anak-anak korban pedofil kita lakukan hipnosis. Tapi semua kan mencemoohkan. Dan kemudian selain anak itu dihipnosis, orang tuanya juga harus diperbaiki. Sehingga ada keinginan untuk membantu anaknya memberikan kasih sayang. Karena orang tuanya juga merindukan kasih sayang, tetapi kasih sayang yang diberikannya itu memori yang muncul adalah kekerasan yang dia alami waktu kecil dengan ibu bapaknya, dengan gurunya, dan yang lain-lainnya. Karena merasa dia berhasil karena dipukul, karena dimarahi, padahal dia tidak merasakan apa hasil yang diperoleh. Dia jadi sarjana hukum kah, jadi dokter yang hebat, tapi tetap kerinduan untuk mendapatkan disanjung, dihargai itu sangat membekas. Jika tidak diterapi, Bro, apa yang akan terjadi pada anak-anak? Dia akan sibuk dengan dirinya untuk mencari kasih sayang kah, atau dia menjadi pelaku pedofil. Jadi bahayanya adalah dia akan mencari kasih sayang atau menjadi pelaku. Sama dengan pedofil-pedofil itu, mereka menjadi pedofil bukan karena dia tadinya seperti itu, tetapi karena dia mengalami kekerasan seksual dan tanpa sadar dia melakukan hal yang sama. Sehingga mungkin seperti budaya Bali, Tuhan menguji dia. Maukah dia memperbaiki dirinya? Tapi ternyata kan mereka tidak bisa juga. Jadi pedofil juga orang yang sedang mengalami sakit. Jangan dianggap dia orang normal. Sakit karena dia merindukan kasih sayang ibu bapaknya. Yang tidak pernah dia peroleh. Tapi karena teori memori, ya. Tapi karena dampak dari tindakannya, maka ini adalah sebuah tindakan kriminal tentunya, Prof, ya, karena menghancurkan masa depan anak. Ya, kalau dari hukum ya kriminal, tapi kalau setelah lepas apa dia bisa bebas dari ini, tetap akan menjadi pedofil karena di memorinya yang ada adalah rindu anak kecil yang bisa mengisap kemaluannya dan sebagainya. Ya, kita tahan, Prof, karena akan ada pembicara kedua. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Prof. Suryani atas pengantar dan pemaparannya tadi untuk membuat kita terbuka pemikiran kita, wawasan kita, bahwa ada ancaman yang luar biasa bagi anak-anak kita, dan juga anak-anak kita jika tidak mendapatkan penanganan yang baik akan bisa menjadi pelaku juga. Itu pesan dari Prof. tadi.